Sebelum setahun belakangan kita sepakat itu hal yang tidak baik, tidak oke. Tapi ada upaya-upaya untuk menormalisasi hal tersebut. Ya. Kita dipaksa untuk menerima, mereka nganggap kita nih bodoh. Itu kayak dikencingin di muka, Pak. Jadi bersuara udah bukan prioritas utama lagi. Untuk sense orang yang nggak biasa ngomongin politik aja berasa. Mungkin berani, cuma kan batas antara berani dan bodoh tipis emang, Pak ya. Sebagai keluarga yang paling tinggi yang harus mencontohkan, setidaknya saya sudah berkontribusi terhadap jalannya demokrasi. Banyak politisi yang tahu bahwa 55% pemilih mereka adalah orang-orang muda, apakah Gen Z maupun milenial. Tetapi tidak banyak politisi yang menghargai suara kaum muda. Di lain pihak, banyak juga kaum muda yang mempunyai cita-cita masa depan yang begitu hebat, tetapi tidak berani mengambil resiko. Tamu saya kali ini adalah orang yang mengambil resiko, setidaknya ini yang saya lihat. Mas Bintang Emon. Halo bro. Selamat datang di Cafe Breezy. Siap, terima kasih banyak. Ya. Ini saya agak kejebak nih kayaknya nih bro. Karena dari awal dikabarin, kita ngobrol santai aja ya. Santai dong. Ini prolognya tapi berat banget tadi tuh. Kayak serem juga nih. Tapi saya perlu jawaban yang original, yang genuine. Beresiko kan? Naik ke atas itu bukan orator, bukan pengurus partai, bukan penggerak demo. Bukan. Dan ya nggak dapat apa-apa juga. Nggak dapat apa-apa juga. Nggak ada benefit yang diambil juga akhirnya. Untuk pribadi. Iya. Ya. Sehingga kalau dibilang berani, ya mungkin berani. Cuma kan batas antara berani dan bodoh tipis emang Pak ya. Jadi bijak kan nih yang diambil gitu. Ya, bersama dengan para komika, Anda ada di atas mobil orasi itu, di depan gedung DPR, dan kita lihat dulu percakapan atau ucapan yang disampaikan oleh Bintang Emon di atas mobil orasi, seperti ini. Banyak akrobat keputusan yang nggak masuk akal dan kita dipaksa untuk menelan, kita dianggap tolol. Ketika kita dianggap tolol, kita harus lawan. Apa itu maksudnya? Karena di setahun terakhir ya Pak ya, utamanya saya merasa banyak hal-hal yang di kepala saya nggak masuk akal. Di kepala kawan-kawan tuh nggak masuk akal. Tapi itu dilakukan di muka publik dengan tujuan itu dinormalisasi. Banyak contohnya, salah satunya soal tentang bagaimana keputusan MK sebelum pemilihan presiden. Ini saya garis bawahi, saya pas orasi itu di video tadi, itu sebenarnya di atas mobilnya Partai Buruh. Oh, Partai Buruh. Itu Partai Buruh karena pas. Ya. Jadi kami datang duluan, kayak mobil pertama yang hadir untuk menyediakan panggung orasi adalah Partai Buruh. Mobilnya Pak Said Iqbal, Bang Pak Said Iqbal ya, ada di situ. Ya. Cuma ketika saya pegang mic, saya bilang, kita di sini bukan demi partai apapun. Ya. Jadi saya pakai alat-alatnya Partai Buruh untuk bilang kita nggak peduli sama partai itu apapun. Declare dulu, bukan demi Partai Buruh di situ. Bukan. Kalau dilihat fullnya saya bilang kita di sini bukan demi partai siapapun. Itu pakai mic-nya Partai Buruh. Saya bilang di situ, Bro. Karena iya cukup banyak hal-hal yang tidak baik. Ya. Yang sebelum setahun belakangan kita sepakat itu hal yang tidak baik, tidak oke. Tapi ada upaya-upaya untuk menormalisasi hal tersebut. Itu dari kejadian kemarin, dari Pilpres yang lalu. Lalu makin kesini sampai kita tapping kan, makin kelihatan, makin ada beberapa hal-hal yang makin dinormalisasi lagi. Seperti kasusnya kemarin Mas Kaisang dan istrinya. Itu kan ada isu tentang gratifikasi di situ kan. Sekali lagi ini, saya nggak ada masalah dengan pribadinya keluarga yang presiden. Cuma sebagai keluarga yang paling tinggi yang harus mencontohkan gratifikasi seperti itu, menurut saya itu hal yang tidak tepat. Cuma di sekelilingnya atau setidaknya yang saya terima ada upaya-upaya untuk menormalisasi hal tersebut. Dengan dikatakan bukan pejabat publik lah, sedang hamil lah. Ya.
Itu yang bikin saya muak. Dan bahkan ada yang mengatakan wajar kok, biasa om saya juga atau mertua saya juga sering pakai seperti itu fasilitas dari pengusaha. Itulah Pak yang paling serem dari hal-hal kerusakan ya, dibanding kerusakan lingkungan atau apapun. Ya. Kerusakan pikiran dalam jumlah banyak dalam masalah itu yang paling serem menurut saya. Ya. Makanya ketika ada hal-hal yang tidak baik dan dipaksa, kita dipaksa untuk menerima, saya mengatakan mereka nganggap kita nih bodoh. Mereka nganggap kita nih nggak bisa lihat bahwa ini tuh hal yang salah. Jadi mereka dengan bodoh amat lempar gitu aja ke publik. Menarik karena ini disampaikan oleh seorang komika yang lakonnya sehari-hari itu adalah bercanda, tetapi Anda bisa menyatakan itu dengan clear. Dan saya mendengarkan Yunarto Wijaya mengutip itu di salah satu televisi ketika sedang membahas bagaimana akhirnya undang-undang pilkada itu kemudian kembali berubah begitu karena mereka grogi sendiri melihat masa begitu besar. Iya. Kenapa bisa keluar dari kami ya? Iya. Justru itu juga yang saya tanyakan, kenapa itu keluar dari kami? Kan itu bukan tugas kami. Iya. Tapi saking kita melihat tidak adanya tanda-tanda akan berubah baik, mau nggak mau kan kadang kita malas ngelakuin tapi harus ngelakuin sendiri. Pernah nggak pernah ketemu kayak gitu kan? Kayak, sebenarnya malas sih, tapi kayaknya kalau nggak kita nggak ada tanda akan ini nih. Dan sebenarnya kalau dari komedian sendiri ya, utamanya stand up komedian, saya kurang mengerti bentuk seni komedi yang lain. Tapi kalau di stand up komedian, memang akarnya biasanya dari keresahan, Prof. Akarnya dari keresahan. Akarnya dari keresahan. Jadi apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dilihat, itu jadi dasar utama crafting jokes-nya. Nah, mungkin itu juga yang bikin beberapa dari kami punya sense tentang merasakan ada yang nggak beres nih, sehingga menyimpan concern ke sana. Harusnya ini kan menjadi input yang bagus dong buat para pengambil keputusan ya. Karena ledakan besar itu kan selalu diawali dengan ledakan-ledakan kecil. Betul. Kalau signal-signal kecil nggak diperhatikan, akhirnya meledak besar tuh. Betul, Pak. Ya. Seperti saya rasakan demo kemarin, itu bukan hanya karena case tersebut, pada saat itu ya, tentang undang-undang pilkada. Maksudnya itu akumulasi dari berapa waktu belakangan. Cukup banyak kejadian yang, kalau saya boleh katakan agak nggak enak ya, saya tuh ngerasa di beberapa kejadian yang terjadi, itu kayak dikencingin di muka, Pak. Kayak di Kominfo waktu itu yang data bocor segitu gedenya, penanganannya juga hanya seperti itu. Itu kayak nunjukin bahwa ya udah mau sesebel apa kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dan itu kan sebenarnya kejadian kayak gitu banyak yang diterima sampai mungkin puncaknya. Kalau demo kemarin ya soal undang-undang pilkada yang baru itu. Jadi itu sifatnya menurut saya akumulasi. Dan itu adalah keresahan sebetulnya. Keresahan semuanya itu. Walaupun Anda berada di dunia yang informal, dunia jokes, tetapi akarnya adalah itu, keresahan ya. Iya, karena kalau kita bicara tentang demokrasi ya Pak ya, kayaknya kan untuk berbicara apa yang dirasakan sebagai peran di dalam demokrasi itu kan nggak harus lu masuk dulu ke dalam. Selama kita juga punya kewajiban untuk bayar pajak dan lainnya, kan kita juga punya peran di situ kan, Pak? Iya dong. Apalagi pajaknya makin besar. Itulah, konsekuensinya Pak. Adalah kita semakin harus berani berbicara. Iya, karena saya ngelihat kalau pajak tuh ya, kalau saya pribadi itu kayak kita bayar Netflix, Pak. Kita bayar Netflix nih. Tapi Netflixnya nggak mau nayangin tayangan-tayangan yang kita pengen. Dibikin tayangan-tayangan. Servisnya tidak diserahkan. Nah, tapi kita harus tetap bayar bulanan. Kesel dong. Mau nggak mau ya udah kita koreksi apa yang menurut kita kurang begitu. Ya. Baik, gimana ceritanya bisa ngumpul itu teman-teman itu? Jadi gini Pak, mungkin ada beberapa pihak juga yang ngerasa gerakan itu didalangi. Nah, ada isu begitu. Ada isu begitu, gerakan itu ya dibuat lah. Sejujurnya saya nggak tahu, mungkin saja saya selalu menyimpan ruang ketidaktahuan dari kepala saya. Mungkin saja memang. Mungkin aja ada sejumlah orang yang digerakkan. Mungkin, tapi kalau berbicara dari saya sendiri, komika yang ada di sana, saya itu benar-benar baru ngabarin ke kawan-kawan tuh di hari sebelumnya pas sore Pak. Jadi kalau Bapak sebelum hari demo itu kan yang cukup gede suara tentang Indonesia Darurat biru itu. Peringatan darurat. Benar-benar beritanya juga kan baru keluar tentang rencana pembuatan undang-undang baru. Undang-undang baru. Iya, itu kan benar-benar dekat.
Kalau untuk perencanaan saya nggak tahu, saya nggak biasa bikin acara gede kayak gitu ya. Cuma itu terlalu mepet buat Itu kita. cukup menyentuh. Itu sangat-sangat mengoyak nurani banyak dari kami, Pak. Saya cuma nanya ke kawan doang yang lu berangkat nggak besok? Ayo, gue berangkat deh. Ayo, gue berangkat deh. Cuma sesimpel itu aja, Pak. Dan ternyata yang berangkat ke sana memang stand up comedian cukup banyak kemarin. Tapi yang suka ngomongin politik itu hanya beberapa aja, Pak. Artinya, sisanya itu berangkat ke sana bener-bener dengan perasaan ini ada yang nggak beres nih. Untuk sense orang yang nggak biasa ngomongin politik aja berasa. Gitu. Sehingga mereka datang ke sana, ayo, gue pengen tahu dong, Dang, ini tuh kenapa nih, ini akarnya gimana? Gue dan beberapa komik-komik lain yang mungkin cukup biasa ngobrolin soal itu ya akhirnya berdiskusi terus ya udah besok ke sana yuk gitu. Kemudian ada satu kata, lawan. Lawan. Ya. Oke, baik. Lawan. Ya. Kita di sini kopinya enak, Mas nice, Bintang. nice. Ya, Okay. kita ngopi dulu, ya. Kita pesan kopi sini ya. Ya. Mau kopi hitam atau inspirasi? Kopi inspirasi aja kali, Pak. Inspirasi. Ya, saya temani. Ya. Saya temani. Yep. Tadi saya katakan di pembukaan tidak banyak orang berani ngambil resiko. Anda menyadari nggak bahwa itu ada resiko juga begitu? Ada, Pak. Ada. Akhirnya menyadari. Iya. Jadi Kira-kira awal-awal apa? tuh tidak, Pak. Awal-awal tuh benar-benar kayak terus dengan apa yang dirasakan aja. Ya. Awal banget saya coba berbicara tuh ketika kasusnya Novel Baswedan waktu itu. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Saya rasa itu logika dasar yang bisa dirasakan semua orang. Novel Baswedan seorang penyidik, Ya. juga ya bisa dikatakan bukan orang kaleng-kaleng lah, bukan orang biasa seperti Dan saya. banyak yang pada sudah saat dia itu. tangkap. Iya. Ya. Lalu kena kasus seperti itu secara terang-terangan, lalu penyelesaiannya juga kita bisa googling dengan sangat mudah bagaimana hasilnya. Bagi masyarakat dia adalah hero. Nah, saya merasa ketidakadilan yang begitu kuat di situ gitu untuk seorang yang dia ini bukan orang biasa, apalagi orang biasa seperti saya dan kawan-kawan yang lain. Sangat mungkin kalau terkena ketidakadilan yang macam kayak gini gitu. Jadi korban. Iya, awalnya saya hanya merasa seperti itu lalu coba bercerita. Ketika dibilang berani kan, kata berani tuh ketika kita tahu akan ada sesuatu yang serem tapi kita lanjut terus kan, Pak. At that time saya belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya udah ngomong aja, cerita aja. Pokoknya kita tergerak, resah, Iya, kemudian turun. hanya perasaan aja. Cuma ternyata dunia berjalan tidak seperti itu kan. Ketika melempar aksi pasti ada reaksi kan. Saya merasakan oh ternyata ada hal-hal yang ya bisa dikatakan resiko juga untuk saya berbicara di ranah-ranah seperti ini gitu. Lalu kenapa selanjutnya masih seperti itu? Nggak tahu, Pak. Ada perasaan nggak enak aja kalau ngelihat enggak ini harusnya nggak kayak gini nih gitu. Ada yang bilang begini, ini orang-orang seperti Bintang Emon ini siap-siap untuk ditinggalkan dan siap-siap jadi pengangguran, ditinggalkan oleh produser dan penggemar. Nanti setelah itu akan ngemis-ngemis minta job katanya. Ada ngingetin sampai seperti itu. Ada baca itu ya. Iya. Makanya saya datang ke sini Pak sekarang, please ya. Kalau ada yang punya kerjaan, kasih terus. Karena memang begitu, Pak. Maksudnya kalau saya kan bergerak di industri yang sangat vital tentang bagaimana penilaian orang ke saya. Karena kan yang saya jual adalah jasa. Mungkin kalau yang saya jual adalah barang-barang yang sulit tergantikan, seperti mungkin saya jual batu bara atau yang lainnya. Segimanapun orang mandang saya jelek, saya tetap bisa hidup. Tetap. Dengan link-link saya tetap bisa banyak Anda uang. bisa tetap sangat kaya raya. Sangat kaya raya dong. Whatever konsekuensinya. Kalau ini konsekuensinya sedikit tetapi dapat. Itulah. Gitu. Makanya saya juga kenapa ini kayak kutukan, Mbak. Kenapa nggak bisa diam sih? Tapi Anda tetap bisa bersuara dengan baik dan kita kan hidup di era demokrasi. Iya, Pak. Dan itu suatu perjuangan sendiri, freedom of speech yang kita bisa pertanggungjawabkan. Kita tidak memfitnah orang, tidak menjelekkan orang, tetapi kita bicara keresahan kita, dan itu adalah realita yang dirasakan oleh banyak orang. Kalau saya lagi-lagi berangkat dari itu, Pak. Rasa nggak enak, selalu nggak enak kalau ngelihat apa. Ini kayaknya nggak oke nih kalau gue diem aja. Cuma kan kalau di
realita kita ya Pak, saya ini baru 20 sekian tahun Pak. Belum banyak asam garam kehidupan lah. Saya baru ternyata. Nggak banyak orang yang bisa seperti itu Pak. Dengan berbagai kondisinya ya. Saya berusaha menghindarkan untuk menjudge orang-orang yang mungkin tidak menjalani itu dengan baik. Karena keadaannya kan memang beda-beda. Saya akhirnya bertemu dengan keadaan, kalau mau pragmatis hidupnya enak. Hidupnya kan enak gitu. Cuma ya ada orang-orang yang pada akhirnya nggak ngambil kondisi itu kan Pak. Nggak ngambil kondisi, gue nggak perlu enak-enak banget deh. Gue lebih suka integritas yang gue pegang nih. Apa yang benar, ya udah gue sampaikan, benar yang salah gitu. Dan menurut saya itu PR besar bangsa juga ya Pak ya. Akhirnya juga saya awalnya itu kan berusaha bercerita tentang apa yang saya rasakan awalnya di KPK itu. Lalu makin kesini saya rasa permasalahan lebih dalam lagi nih. Tentang gimana nih penyelesaiannya. Saya pengen menyuarakan, ayo semoga kita berhenti korupsi. Tapi caranya nih gimana berhenti korupsi nih? Saya rasakan berapa waktu kebelakang ya dengan ngobrol sama orang-orang hebat, akarnya memang di mentalitas kita secara keseluruhan Bang. Pimpinan kah, apakah, siapakah, bupati, gubernur, presiden, itu diganti. Ya kalau penggantinya mentalitasnya juga nggak ada perubahan dari bawah, akan sama aja Pak. Saya bahkan pernah nanya ke teman-temannya, kalau 10 orang random Indonesia diambil random nih, set disimpan, lalu nemu dompet, berapa yang balikin, berapa yang bilang itu rezeki. Mentalitas soal itu kan, gimana memandang pragmatis dan gimana memegang apa yang dia yakini. Rezeki jangan ditolak katanya. Padahal itu ada orang yang menderita kesusahan dan itu bukan haknya dia sebetulnya. Iya, makanya saya rasa pengentasan korupsi itu PR bersama Pak, PR gede bangsa. Jadi saya lagi sering sampaikan, lu setuju nggak korupsi dihapus? Iya setuju, tapi lu setuju nggak? Lu mau nggak melaksanakan peraturan-peraturan tanpa lu ngakalin peraturan-peraturan yang lu hadapin? Ya itu berkurang juga tuh. Dari awal yang bilang karena 10 pragmatis. setuju, iya. Pragmatis. Jadi menurut saya ini PR besar bangsa yang kayaknya harus diberesinnya bareng-bareng gitu. Ya. Kita ngopi dulu. Sambil ngopi Pak. Ngopi dulu supaya lebih lucu lagi abis ini. Bismillah. Cocok. Bisa? Nice. Ya, kopi inspirasi buat Kopi seorang inspirasi. komika penting. Sangat butuh Karena inspirasi. Ternyata komika adalah orang yang kerjanya berpikir ya sebetulnya. Iya Pak, produk kita kan cuma gagasan dan ide aja. Walaupun disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tetap dibutuhkan pemikiran kan untuk mencapai ke situ. Tetap. Karena yang harus diperas tuh akar pikiran awalnya, lalu sisanya mah cuma craftingnya aja Pak. Cuma mengolahnya aja. Ibarat masak, bahan masakan ini harus oke dulu. Mau ditumis, mau disop, mau diapain itu mah. Tapi saya mencoba menghubungi Anda dan cari tanggal juga susah. Artinya kan job Anda juga nggak berkurang banget. Nggak terganggu kan dengan Anda bicara seperti itu. Orang justru sangat menghormati, saya lihat. Orang sangat menghormati sesuatu yang genuine, sesuatu yang real. Iya Pak, alhamdulillahnya saya rasa saya dipertemukan dengan orang-orang yang setidaknya sepemahaman dengan apa yang saya perjuangkan, apa yang saya obrolin. Oh oke nih, sehingga tetap punya ekosistem yang sehat juga pada akhirnya. Ya. Karena saya rasa juga walaupun ada beberapa yang bilang generasi muda kritis agak ditakutkan tentang gimana mencapai 2045, oke apa enggak nih generasi mudanya. Ya alhamdulillah saya ketemu dengan beberapa yang masih bisa bikin saya pede lah dengan 2045 nanti. Masih banyak kok generasi muda yang ya seperti tadi Prof bilang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Gitu. Ya saya juga menemukan hal serupa dan banyak sekali orang yang justru menyalami orang-orang seperti Anda. Karena mereka mengatakan Anda mewakili perasaan mereka. Ya, saya baca komentar-komentar, saya membaca pandangan masyarakat dan mereka menyebarkan yang Bintang Emon bikin itu disebarkan juga dan sampai juga ke saya begitu saya lihat, oh ini berarti masyarakat menyetujui dan saya lihat engagementnya itu ternyata juga banyak yang menyuarakan hal serupa. Mereka tidak bisa berbicara sendiri karena satu dan lain hal. Barangkali mereka tidak pandai bicara, tidak punya ruang, tidak punya kesempatan karena pekerjaannya. Tetapi mereka forward itu. Iya, jadi setidaknya
dalam alam bawah sadar mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak. Menurut mereka setidaknya. Sehingga ketika ada konten-konten yang match dengan apa yang mereka rasakan, semakin terbuka lagi apa yang mereka yakini gitu. Ya. Anda juga mengatakan bahwa Anda adalah orang yang gampang resah dan kepalanya gatel. Saya nggak tahu dapat dari mana nih Prof nih. Terlalu niat nih mata-matanya nih. Ada satu. Bener Prof? Ya. Bener. Ya gimana ya. Makanya saya tuh selalu bilang kayaknya kutukan deh Prof. Saya nggak tahu. Saya menikah dengan istri yang aman aja, santai aja. Yang pada akhirnya ketika udah menikah kan udah jadi satu ya. Dia tuh sering menemui tantrumnya saya kalau saya lagi baca berita. Kesel ya? Simpen dulu handphonenya, simpen dulu. Kita makan dulu gitu. Ya. Ketika Anda membuat konten-konten seperti itu, ada riset juga yang dilakukan? Tentu Pak. Tentu ada riset. Iya ada, karena dulu tuh mungkin 5 tahun lalu bersuara di sosial media itu penting karena cukup hening waktu itu. 5 tahun lalu ya 2019 cukup hening lah dibanding saat ini. Sehingga mungkin ketika waktu itu saya berbicara soal novel, banyak yang akhirnya ada yang menyuarakan, karena waktu itu memang belum banyak yang bersuara. Cuma makin kesini saya rasa fokusnya untuk saya pribadi itu diganti dari bersuara ke lebih tepat infonya. Karena saat ini ya di negara manapun dengan pertumbuhan digital kayak gini, memang sosial media semakin riuh. Jadi bersuara udah bukan prioritas utama lagi. Tapi tentang isinya ini betul atau tidak, tepat atau tidak. Makanya diperlukan riset mendalam soal itu. Saya sedang menaruh perhatian pada berita tentang perundungan di kampus. Karena saya orang kampus dan saya tentu berkepentingan. Betul. Nah, karena jangan-jangan perundungan itu tidak hanya ada di fakultas kedokteran, tapi juga ada di jangan-jangan fakultas saya begitu ya. Nah, apalagi kata perundungan itu ternyata para pengamat mengatakan kan bukan cuma fisik, bukan cuma pelecehan seksual, tapi juga termasuk misalnya finansial. Nah, orang suruh ngumpulin duit begitu ya, atau juga bisa dibentak. Ketika saya baca-baca, loh kok sekarang yang banyak bicara bukan dokter senior, tetapi yang banyak bicara dan banyak digunakan atau banyak memberikan pendapat jadi narasumber, itu dokter influencer. What do you think? Mungkin karena permintaan pasar juga kali ya. Karena kan ya seperti tadi udah di-mention juga, di negara kita sendiri komposisi usia muda jauh lebih besar jadinya. Jauh lebih besar ya? Jauh lebih besar. Ya apalagi kalau dilihat pengguna internetnya jauh lebih besar. Sehingga mungkin demand-nya ya lebih banyak yang dekat dengan influencer. Karena pendekatan dari influencer ini, influencer apapun ya, termasuk bidang kesehatan tadi, mungkin lebih tepat. Karena ya marketnya memang udah didominasi oleh orang muda. Dan influencer itu rata-rata orang muda. Nah, keadaan pasar yang kayak gini, menurut saya tetap harus ada pihak-pihak bijaksana yang menjaga tentang ini alurnya seperti apa. Jangan dibiarin loss banget, karena kan kalau loss banget tanpa pengawasan dan koreksi tentu sangat memungkinkan terjadinya misinformasi dan lain-lainnya. Makanya saya rasa juga walaupun banyak panggung yang disediakan untuk influencer-influencer, menurut saya tetap harus ada kesadaran siapa nih ahli yang harusnya berbicara tentang hal ini. Dan itu harus disadari oleh semuanya, termasuk market yang ada saat ini, market anak muda harus mengetahui siapa yang ahli untuk berbicara dalam hal ini gitu. Sehingga mungkin bisa menerima informasi dari berbagai sumber, tapi tetap bijak juga dalam mengolah informasinya. Oke, mungkin yang dihadirkan adalah pihak-pihak influencer, tapi kalau marketnya pada akhirnya merasa kayaknya ada yang lebih ahli yang harusnya diundang deh. Itu akan menggeser keadaan saat ini sih Pak, menurut saya. Ini agak serius sedikit ini Bintang. Oke. Siap nih. Ini tujuan saya datang sini ngobrol serius Pak. Bosan saya bercanda. Ini agak serius ini ya. Yang ngomel kawan saya adalah salah satu Pemret. Mereka ngomel ketika Pak Jokowi mengundang influencer ke IKN. Terus bahkan kemudian dijelaskan apa bedanya influencer dengan wartawan. Kalau wartawan itu dia akan menguji dulu kebenarannya. Kalau influencer ya udah yang indah-indah dia omongin, ya udah dia tayangkan saja begitu. Kritik dari seorang Pemret begitu. Tetapi yang jadi persoalan sekarang banyak Pemret yang membiarkan medianya itu narasumbernya adalah influencer hari ini. Paradoks jadi. Paradoks. Iya, sulit. Ya, ini masyarakat kita seperti ini gambarannya. Masyarakat kita jadi memang ya permintaan masyarakatnya lagi-lagi ya. Ya mungkin
masyarakat lebih akrab dengan orang yang sering dilihat di Ya. layar kecilnya itu daripada orang-orang Ya. yang Baik, Anda berada di dalam sosial media dan Anda sebagai key opinion leader, katakanlah begitu, karena Anda follower Anda cukup banyak, yang mendengarkan cukup banyak, di forward banyak, engagementnya kuat. Apa yang Anda lihat dengan munculnya sekarang teman-teman Anda yang di lain pihak itu sudah berubah menjadi buzzer yang dalam tanda kutip, ya, buzzer yang belum tentu benar disampaikan. Apa yang Anda lihat? Seperti apa sih gambarannya hari ini? Kalau Anda bisa cerita. inilah obrolan ringan. Tapi adalah itu realita kan? Itu realita, Pak. kan? Itu nggak bisa dibantah menurut saya. Ya. Walaupun dengan gimana sosial media katakan bahwa mana buktinya itu Tapi kan kita dengar-dengar kan, kita sampai juga ke telinga kita itulah, kan. maksudnya kalau Bang Panji pernah bilang kejahatan yang oke itu nggak ada buktinya memang. Yang buktinya udah cakep deh beresin gitu kan. Bang, ini kaitannya menurut saya erat dengan sistem demokrasi lalu juga dengan era keterbukaan digital seperti saat ini di mana semuanya benar-benar punya ruang untuk ngomong, Pak. Punya ruang untuk ngomong dan ya orang-orang juga mendengarkan dari banyak sehingga lagi-lagi mekanisme pasarnya memang ada yang seperti itu. Terkait tentang bagaimana kawan-kawan KOL ada yang mengambil pekerjaan sebagai buzzer, saya awalnya juga enggan untuk percaya, Pak. Denial saya. Ya. Karena kan kebetulan saya juga ada di sana. Ya, banyak teman-teman Di kita dunia sendiri. KOL. Ya, Yang kalau saya sih, gua nggak ngambil Ya. dan tetap hidup. ya, Sehingga ketika waktu itu, Pak, mungkin 3 tahun lalu ada isu-isu tentang penggunaan buzzer, saya itu tetap masih denial. Kayaknya enggak. Kayaknya murni aja. Karena Sehingga teman-teman kita kan juga udah sukses, ya kan? iya, murni perbedaan pendapat aja gitu saya rasanya. Cuma pada akhirnya juga ya ternyata terbongkar ada ya ada yang didapatkan lah dari situ. Gimana ya? Kalau saya sih melihatnya, Ya. saya merasa beruntung, Pak, untuk tidak berada dalam posisi mengambil dengan keadaan yang sebenarnya sangat mudah. Saya untuk ngambil, saya nggak ketahuan kalau menyuarakan apapun, tetap dapat uang dan lainnya. Itu sangat-sangat bisa. Cuma ya saya ditakdirkan dalam keadaan yang mungkin nggak terlalu banyak pakai uang. Jadi nggak ngapain lah bilang kayak gitu-gitu. Terus juga itu kutukan melihat sesuatu yang nggak adil tuh suka gatel sendiri. Ya. Sehingga nggak saya ambil, Pak. Ya. Ya, lalu kemudian ada orang-orang yang mengambil. Saya sih menyikapinya agak bingung juga, Pak. Sangat-sangat bingung karena ini erat kaitan dengan perbedaan pendapat, Pak. Jadi mungkin aja teman-teman yang mengambil itu memang punya pandangan soal B. Dan sejalan dengan Sejalan. Lalu ketika dia bersuara dan dapat bonus ya. dari Dianggap pihak itu yang order, normal saja. normal saja. Dia menyuarakan buat kebenarannya dia. Sehingga saya pun nggak bisa membedakan mana nih yang buzzer. Jadi setidaknya yang selalu saya lakukan adalah ya udah buat lu sendiri aja deh, lu ngejagain diri lu sendiri. Jadi ketika ada tawaran buzzer dan saya menolak, saya merasa setidaknya saya sudah berkontribusi terhadap jalannya demokrasi di sini dengan cara saya bikin demokrasi berjalan dengan biaya yang lebih murah. Dengan saya nggak ngambil uang gitu, Pak. Selain isu-isu mengenai KPK, isu mengenai politik yang sekarang riuh seperti ini, tentu kaum muda juga punya keresahan-keresahan lain dong. Iya. Sekarang isu mengenai mental health, isu lapangan pekerjaan. 9,9 juta orang nggak punya pekerjaan hari ini anak muda ya. Yang tua pun kena PHK, sudah Iya. ada beritanya menyebutkan 70.000 orang nih tahun ini. Kemudian juga isu mengenai melawan AI ke depan. Iya. Ya. Isu geopolitik, isu mengenai korupsi, macam-macam sekarang. Sangat banyak, Pak. Apa fenomena yang paling dikhawatirkan selain masalah tadi, selain masalah KPK, pemberantasan korupsi dan juga konstitusi, apa yang dirasakan oleh Bintang Emon ketika melihat situasi seperti sekarang? Yang saya takutkan bonus demografinya berubah jadi beban demografi, Pak. Menjadi beban demografi. Saya takutnya itu, Pak, karena menurut saya setidaknya sumber daya yang paling oke untuk sebuah negara tuh harusnya kan manusianya dibanding alamnya, dibanding ini itunya. Ya. Karena
dampaknya jelas jauh lebih luas dan berkepanjangan kalau manusianya oke. Nah, sementara keadaan sekarang, seperti tadi sudah disebutkan beberapa tentang adanya artificial intelligence. Ini kalau nggak ada penanganan yang oke, dampaknya bisa gede, Pak. Ya nggak usah sampai AI itu deh, sampai bagaimana sosial media aja. Mungkin Prof juga lihat di Australia kalau nggak salah, mulai dilarang ya anak usia di bawah 16 untuk menggunakan sosial media karena cukup banyak menyedot perhatian, dibatasi jamnya di beberapa negara ya. Karena saya rasa ini kan fenomena soal sosial media dan keterbukaan di sejarah manusia kan baru ketemu di 10-15 tahun belakangan kan, Mbak? Ya. Kode genetik kita kan belum punya tabungan informasi tentang ini. Jadi kita benar-benar manusia yang dihadapkan dengan kondisi kita nggak punya pegangan apa-apa nih. Gimana caranya menyikapi hal-hal kayak gini? Ini yang menurut saya bisa, kalau salah langkah ya, benar-benar bisa menghambat apa yang kita harapkan ke 2045 Indonesia sebagai negara yang oke gitu. Bonus demografi ini benar-benar bisa kepangkas dengan semakin menurunnya kemampuan berpikir dan lainnya karena tidak ada regulasi yang jelas soal sosial media seperti ini. Karena macam-macam hal yang sangat bisa disimpulkan di sosial media ini membawa banyak dampak tuh bisa. Tentang bagaimana tadi pembenaran tentang gratifikasi yang harusnya salah, pembenaran hal-hal yang salah, lalu peningkatan laziness di anak-anak muda itu sangat-sangat bisa gitu. Jadi yang saya takutkan tuh tentang gimana sumber daya manusia kita tidak terolah dengan baik, Pak. Itu menjadi kekhawatiran. Itu yang saya takutkan. Makanya saya tuh walaupun saya kerjain di sosial media, saya tuh selalu menyuarakan tentang lu tuh harus punya kontrol terhadap sosial media lu. Lu tahu, lu bisa kapan mau berhenti itu lu tahu. Karena kan kita nggak sadar aja tiba-tiba sejam, 2 jam. Sehari kalau dilihat screen time-nya rata-rata di Indonesia bisa 6-7 jam, Pak. Tinggi sekali. Sangat tinggi. Sangat 6-7 jam tuh kalau ya mungkin untuk kerjaan iyalah adalah 2 jam WhatsApp. Cuma kan sisanya benar-benar entertain semuanya. Yang kalau itu diarahkan ke hal yang bisa meningkatkan produktivitas, would be good sangat itu. Belakangan ini cukup banyak komedian yang atau selebriti yang berminat masuk ke dalam bidang politik. Anda kelihatannya udah cukup pantas kalau dari apa yang disampaikan seperti ini. Belum nih, Pak. Saya rasa kayaknya lebih ada dampaknya kalau dari luar untuk saat ini setidaknya. Karena ya setelah ngobrol dengan beberapa orang yang hebat termasuk Prof tadi di belakang kita ngobrol, kayak iklim politiknya masih terlalu serem deh. Masih serem ya? Masih serem. Masih benar-benar sebuah keajaiban kalau bisa masuk ke sistem itu lalu tetap berdiri dengan apa yang dipegang. Serem karena apa? Karena mungkin karena kita ngeliatnya sekarang karena injury time. Di satu pihak itu Pak Prabowo belum dilantik. Ya, pemerintahan baru belum dilantik, dan pihak pemerintahan yang lama Pak Jokowi itu katakanlah tinggal sebulan lagi. Ya, tinggal 1 bulan. Jadi dia sudah tidak bisa membuat keputusan yang spektakuler begitu ya. Karena mungkin tidak akan didengarkan oleh anggota kabinetnya yang dibentuk bersama dengan pemerintah yang akan datang. Jadi mulai mengalami apa yang disebut menjadi lame duck begitu ya. Bebek yang lumpuh katanya begitu. Ini injury time. Injury time memang selalu menakutkan, bukan? Ibaratnya kita menjelang fajar menyingsing, di situ kan terjadi pencuri muncul kan? Tetapi kalau itu sudah berlalu mungkin akan rasanya bisa lebih terkendali. Presiden terpilih akan ambil kendali kelihatan. Mudah-mudahan. Saya harap ya. Bahkan sebelum ditentukan Pak Prabowo sebagai presiden, saya harap ya Pilpres kemarin membawa hasil sosok yang akan bawa Indonesia ke arah yang lebih baik gitu. Terkait dengan pertanyaan sebelumnya tentang cukup banyak komedian yang masuk ke dunia politik, saya rasa justru yang lebih pantas untuk dapat fokus tentang gimana mendorong generasi muda itu tidak memandang politik sebagai sesuatu yang kotor. Seperti saya sebelumnya sampaikan. Walaupun saya melihat atau ya menganggap iklim politiknya masih terlalu kotor, setidaknya saya selalu sampaikan bahwa kita tuh nggak bisa lepas dari politik. Nggak bisa lepas. Jadi walaupun saya melihat itu saat ini masih kurang kurang bersih lah. Cuma saya tahu ini nggak bisa dilepas gitu aja. Tetap harus diperhatikan gitu. Tetap harus disuarakan. Tetap harus disuarakan. Diam bukanlah suatu pilihan yang baik. Menurut saya diam bukan pilihan. Pilihan yang baik.
Baik, Mas Bintang Emon, terakhir barangkali ini ada satu pertanyaan juga serius ini. Wah, Ada sebuah studi ya dari daftar statistik dunia yang menyebutkan tentang top 20 negara yang sekarang dianggap tingkat kriminalitasnya tinggi. oke. Ya, dan Indonesia masuk dalam top 20. Really, Pak? Yaitu sejajar dengan Kongo, Kamboja, Libya, Suriah, dan sebagainya. Ini agak mengkhawatirkan data statistik ini. Ya, kita berada dalam top 20. Oke. Berarti kan ada mulai sesuatu yang tidak aman. Kita sudah saksikan banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu di sosial media. Kita juga melihat seperti itu. Bagaimana masyarakat sudah mulai tidak patuh pada hukum, Iya. begitu ya. Apa komentar Anda? Ini saya rasa benar-benar PR besar yang selalu mengintai, Pak, soal supremasi hukum tuh kayak gimana di sini. Penegakan hukum. Saya rasanya ini kayak lingkaran dendam, Pak. Kalau ngelihat penegakan hukum di sini, karena setidaknya di saya, sekeliling saya tuh masih melihat kalau mau aman, emang kita harus masuk ke dalam sistem. Ya, punya kenalan orang-orang oke lah. Artinya menyelamatkan diri sendiri, bukan dari sistem yang oke bisa menyentuh banyak orang gitu. Karena mungkin semuanya pernah jadi korban dari ketidakadilan hukum. Ya, Sehingga berusaha mengejar keadilan dengan gua yang jadi deh. Gua mengamankan gua dan orang sekitar gua. Sehingga fokusnya akan di sekitar orang-orang yang sedang berkuasa aja ya. Bukan soal orang atas. Jadi polisi di polsek juga ya yang akan diamankan oleh polisi tersebut dalam case ini ya orang di sekitarnya, keluarganya kah, apakah kalau nuntut hukum, ada kasus hukum bisa lebih lancar gitu. Sehingga orang-orang yang di luar sini ya lagi-lagi akan jadi korban terus. Kalau mau nggak jadi korban lo harus masuk. Mungkin itu juga yang bikin ya masih banyak penanganan hukum ya harus dengan pelicin dan lainnya di beberapa tempat. Itu jadi PR yang terus-menerus panjang sehingga orang tuh nggak terlalu percaya kan ke hukum jadinya. Makanya banyak kejadian-kejadian kriminalitas yang tadi cocok dengan data tersebut. Karena pemberantasannya lagi-lagi mungkin hanya di sekitaran orang-orang yang ya udah ada kenalan di situ. Kan sering banget mungkin ya di umum ya. Santai, gue ada om gue di kantor polisi, santai. Ya itu orang-orang yang hukumnya kalau terjamin sekarang tuh itu bahasanya penegakannya. papi ai. Papi ai ada di kantor ini, papi ai ada di sini. Ya mereka dapat hukum yang adil mungkin. Ya. Cuma kan orang-orang yang nggak punya koneksi ke situ agak sulit jadinya. Ya, menjadi ketidakadilan bagi Menjadi mereka. ketidakadilan. Seingat saya ini pernah Anda bahas di salah satu konten Anda bercerita tentang Anda baru pindah, Iya. dan kalau orang baru pindah itu bawa kue, Iya. kasih ke Pak RT, terus Pak RT-nya tidak terima, Iya. mengatakan jangan begitu, dan Anda kesel sebetulnya gitu. Saya awalnya kesel, Pak. Kesel, ya. Nah, artinya praktek soal gratifikasi itu udah benar-benar jadi budaya di kita dan kita nggak sadar. Ya, Kita harus memberi itu ya. Kita melakukan itu bukan niat mau jahat kan, Pak. Ya. Benar-benar ya udah saya ngelihat orang tua saya seperti ini. Orang tua saya misalnya waktu itu dibantu oleh perangkat-perangkat daerah, pejabat-pejabat, misalnya ngurus apa, beres, ya udah ngasih. Ya saya sebagai anak juga, berlakunya mungkin seperti itu. Cuma ternyata, ya setelah melihat lebih luas sekarang dan akses informasi lebih baik sekarang, ternyata hal-hal kayak gitu jadi akar yang membelenggu kita selama ini gitu. Jadi memang menurut saya harus ada perubahan yang bareng-bareng dilakukan. Semuanya tuh mengakui bahwa ya mungkin kita pernah salah, jadi ayo kita coba beresin gitu. Ini adalah percakapan yang serius bersama dengan seorang komika yang sehari-harinya Anda bisa lihat bagaimana Bintang Emon menyajikan kontennya, dan banyak hal secara jenaka, secara satir, masalah sosial dan politik disajikan dengan sangat jelas, dan saya termasuk orang yang sangat menikmati. Terima kasih Mas Bintang Emon ya, dan ini adalah orang muda yang menurut saya bisa mengartikulasikan keresahan-keresahan apa yang dipikirkan. Kita sudah melihat ini adalah secara spontan, dan keresahan kaum muda memang seperti ini. Dan saya kira selama itu bisa diungkapkan, ini baik bagi kita, dan kita perlu untuk mengambil hikmah dan berefleksi dari situ, dan kemudian para pengambil keputusan bisa menangkap apa sih sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Karena tidak lain kita semua adalah ingin negara kita damai,
penuh keadilan dan juga bisa kita meningkatkan kesejahteraan dan keteraturan bagi masyarakat. Betul. Ya. Terima kasih Mas Bintang Emon. Sama-sama Prof. Ya. Terima kasih banyak. Semoga kontennya semakin dicintai dan selalu Amin. beradaptasi dan Amin. stay relevant.